wabarakatuh. Selamat malam Ibu Wala Epurini selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi IE Makro. Perkenalkan terlebih dahulu nama saya Nurah Nasari dari Prodi S1 Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 0101 221 3042. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UTS di mana ada 4 poin. Yang pertama yaitu menyelesaikan kasus ledakan penduduk dunia. Yang kedua yaitu pandangan ekonomi teori klasik dan teori Keynesian, yaitu yang ketiga itu mengatasi resiko stagflasi, dan yang keempat yaitu kasus agregat supply. Lanjut ke kasus yang pertama, yaitu ledakan penduduk dunia. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat bisa menimbulkan dampak ledakan penduduk. Ledakan penduduk sendiri merupakan pertambahan jumlah penduduk secara eksplosif. Nah, maksud eksplosif di sini yaitu pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dalam waktu yang pendek. Biasanya hal ini disebabkan karena kesehatan yang sudah membaik dan terpenuhinya gizi di dalam negeri. 4 masalah yang timbul ketika adanya ledakan penduduk. Yang pertama yaitu meningkatnya pengangguran, yang kedua yaitu pencemaran lingkungan, yang ketiga yaitu meningkatnya arus urbanisasi, dan yang keempat yaitu komposisi penduduk. Lanjut. Cara mengatasi ledakan penduduk. Nah, untuk caranya ada beberapa cara. Yang pertama yaitu meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, komunikasi, dan transportasi, serta memperluas kesempatan kerja bagi penduduk, menyelenggarakan penduduk mengenai lingkungan hidup dan kependudukan untuk menampung para tenaga kerja, melakukan perencanaan, pembatasan, dan pengaturan angka kelahiran yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, mengadakan transmigrasi untuk meratakan persebaran penduduk di setiap daerah, melakukan pembangunan desa dengan tujuan untuk mengurangi arus urbanisasi dan terfokusnya penduduk pada suatu daerah, lalu melakukan perencanaan dalam penggunaan tanah bagi pertanian, pemukiman, dan pembangunan, serta tetap memperhatikan kelestarian tanah agar tidak merugikan makhluk hidup lainnya. Next. Ya, akibat dari ledakan penduduk sendiri yaitu meningkatnya kemiskinan. Menurut Khadijah Ishak dalam jurnal berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran dan implikasinya terhadap indeks pembangunan di Indonesia, menyebabkan seseorang tidak memiliki pendapatan dan mendorong mereka jatuh ke jurang kemiskinan. Yang kedua yaitu meningkatnya angka kriminalitas. Meningkatnya dan kemiskinan dapat turut serta dalam meningkatnya tindakan kriminalitas. Salah satunya alasan terjadi kriminalitas dalam dorongan keinginan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri maupun keluarganya. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kebutuhan fasilitas sosial. Ledakan penduduk selain meningkatkan kebutuhan pangan juga meningkatkan kebutuhan fasilitas sosial, misalnya fasilitas kesehatan, pendidikan, olahraga, pemakaman, pasar, rekreasi, dan juga tempat ibadah lainnya. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu pandangan teori ekonomi klasik dan teori ekonomi Keynesian. Pandangan teori ekonomi Keynesian. Keynes menyatakan bahwa cara terbaik untuk mengeluarkan suatu negara dari kondisi resesi, kondisi permintaan dan penawaran di bawah kapasitas optimal adalah dengan melibatkan pemerintah untuk mendorong kembali posisi permintaan dan penawaran dalam pasar melalui kebijakan belanja dan investasi. Nah, kelemahan dari teori ini adalah hubungan pemerintah dan swasta. Jika hubungan pemerintah dan swasta tidak akur, maka yang menguasai pasar adalah pemerintah. Next, teori yang selanjutnya yaitu teori ekonomi klasik. Adalah teori yang beranggapan bahwa pasar bebas akan membentuk keseimbangan secara mandiri. Tak hanya itu, ekonomi klasik adalah suatu perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar sehingga tingkat penggunaan tenaga kerja secara penuh akan selalu tercapai. Apa kelemahan dari teori klasik? Nah, pelemahan dari teori klasik itu sendiri memungkinkan peningkatan hasil tetapi sering mengakibatkan berhentinya pekerja atau dibayarkannya upah. Teori ini kurang melihat kebutuhan sosial para pekerja dan tidak pernah melihat ketegangan yang terjadi karena kebutuhan itu tidak terpenuhi.
Nah, untuk selanjutnya, mana yang lebih baik menurut pendapat kalian, teori klasik atau teori Keynesian? Nah, untuk menurut pendapat saya yang cocok dengan situasi di Indonesia yaitu teori ekonomi Keynesian. Karena pemerintah sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Para pemerintah dalam perekonomian adalah mengurangi dampak akibat kegagalan pasar sehingga tujuan kesejahteraan dan keadilan pada masyarakat bisa tercapai. Menurut definisi pemerintah merupakan badan-badan untuk menyelesaikan masalah pada arena politik melalui sebuah keputusan ekonomi di suatu negara. Slide selanjutnya yaitu poin yang ketiga yaitu mengatasi resiko peningkatan stagflasi. Nah, sebelum pembahasan kita definisi terlebih dahulu bahwa stagflasi adalah situasi melemahnya kondisi ekonomi, inflasi tinggi, dan angka pengangguran yang meningkat di waktu bersamaan dalam periode tertentu. Di tengah situasi tersebut, terjadi kenaikan harga-harga bersamaan dengan penurunan PDB, produk domestik bruto. Di samping itu, usaha pemerintah dalam mengatasi inflasi justru membuat pertumbuhan ekonomi mengalami melemah hingga resesi. Istilah stagflasi berarti dari kata stagnasi yang berarti menurunnya kondisi ekonomi dan flasi yang berarti kata inflasi berarti naiknya harga barang pokok secara terus-menerus. Di tahun 1965, istilah ini pertama kali muncul saat politik Inggris Macleod menyampaikan kondisi inflasi dan stagflasi ekonomi di Inggris. Lanjut, apa penyebab dari stagflasi ini? Nah, untuk penyebabnya yang pertama yaitu melemahnya kondisi ekonomi. Kegiatan perekonomian berkaitan erat dengan harga bahan bakar minyak dan bahan pokok lainnya. Untuk itu, kenaikan harga minyak berpengaruh besar juga terhadap harga barang dan jasa. Yang kedua yaitu angka pengangguran tinggi. Selanjutnya penyebab stagflasi adalah adanya kenaikan angka pengangguran dan mengakibatkan melemahnya daya beli masyarakat. Dalam hal ini, angka pengangguran yang tinggi beriringan dengan kenaikan harga barang-barang pokok yang sangat mahal. Uang yang beredar meningkat. Nah, situasi stagflasi berkaitan erat dengan meningkatnya jumlah uang yang beredar di masyarakat saat bank sentral dan pemerintah membuat kebijakan untuk meningkatkan jumlah uang beredar di masyarakat. Dapat terjadi inflasi, kebijakan tersebut dapat berupa bank sentral yang mencetak mata uang dan mempermudah kredit dengan menurunkan suku bunga sebagai acuannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu cara mengatasi stagflasi. Yang pertama yaitu menyesuaikan pajak. Nah, sebagai usaha mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat membuat kebijakan penurunan pajak. Ini dapat mendukung kegiatan investasi karena adanya insentif PPN dan pemotongan pajak korporasi, contohnya yaitu pajak kendaraan bermotor, insentif PPN, insentif PPH bagi karyawan dan sebagainya. Untuk yang kedua yaitu kebijakan tenaga kerja. Untuk mengatasi jumlah uang yang berada di masyarakat, perusahaan dapat melakukan pemotongan upah kerja karyawan. Cara ini dapat menjadi salah satu pilihan untuk menekan kenaikan tingkat inflasi. Di samping itu, pemerintah juga perlu mengurangi angka pengangguran. Meskipun sulit, tersediaan lapangan pekerjaan juga berperan penting demi mengatasi stagflasi. Untuk selanjutnya yaitu diversifikasi investasi di aset yang aman. Nah, para investor perlu melakukan diversifikasi investasi untuk mengamankan asetnya di tengah situasi perekonomian yang menurun. Dengan begitu, aset berhargamu akan terlindungi. Lanjut, yang keempat yaitu kasus agregat supply, yaitu suplai ayam di Singapura. Apa itu agregat supply? Penawaran agregat atau agregat supply adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga. Karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga yang fleksibel dan jangka panjang, tetapi harga kaku dalam jangka pendek. Hubungan penawaran agregat bergantung pada horizontal waktu. Nah, lanjut. Cara mengatasi kasus ayam di Singapura. Nah, untuk pembahasannya, pada 1 Juni 2022, pemerintah Singapura mengumumkan bahwa negara membutuhkan pasokan ayam guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini membawa peluang bagi bangsa Indonesia yang produksi ayamnya mengalami surplus.
Nah, pada tanggal 23 Juni 2022 telah ditandatangani kesepakatan kerja sama antara Indonesia dengan Singapura. Dari adanya ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengekspor ayam ke Singapura karena pasokan ayam di Indonesia mengalami surplus atau berlebihan. Hal ini bisa jadi peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan pemasukan negara dan salah satu upaya meringankan beban pengangguran di Indonesia. Dengan adanya permintaan ayam yang tinggi, diharapkan para peternak banyak membutuhkan tenaga kerja untuk dapat memenuhi permintaan Singapura ini. Jadi pengangguran yang ada di Indonesia sedikit berkurang karena adanya lapangan pekerjaan baru. Nah, hal apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama yaitu hal yang harus diperhatikan adalah jangan sampai tingginya permintaan dari luar negeri tersebut membuat pemerintah lalai untuk memenuhi kebutuhan di dalam negerinya sendiri. Tetap yang terpenting dalam segalanya adalah pemenuhan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Kemudian setelah dirasa cukup, baru eksplorlah untuk pemenuhan negeri orang lain. Dengan demikian, rakyat dan pemerintah tidak akan ada yang merasa dirugikan dalam peristiwa ini. Kesejahteraan di masyarakat pun akan lebih terasa adanya. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.